Setelah beberapa hari diimplementasikan, sebenarnya yang paling menarik untuk dibahas adalah berkaitan dengan keberlanjutannya. Kalau kita bicara berkaitan dengan keberlanjutan dari makan bergizi gratis di Indonesia, pertanyaannya adalah dari mana uangnya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Bang Mike. Michael dulu dong, yang ahli APBN. Iqbal, silakan ahli APBN. Iya, sebenarnya kalau ini udah berjalan 2 hari ya, udah masuk ke hari ketiga. Dan anggaran itu udah diketok 71 triliun gitu. Memang ini banyak dinamika lah dari sebelum Pak Prabowo menjadi presiden sampai sekarang itu kan banyak sekali perubahannya, mulai dari budget per porsinya berapa, orang yang akan dikasih jadi berapa orang gitu, sampai ada di satu momen itu diputuskan 71 triliun. Banyak yang meragukan ini anggarannya nggak cukup. Terus kemudian ada dipangkas lagi dari 15.000 jadi 10.000 per orang. Nah, jadi memang kalau dilihat setahun ke depan besar atau kecilnya anggaran tersebut tergantung pada distribusi dan penyaluran pemerintah gitu ya. Kalau ada menteri yang menyebutkan ini anggaran nggak cukup, berarti emang perlu dikaji ulang. Mumpung ini baru awal sih sebenarnya menurut redaksi nggak masalah gitu, karena kita masih punya banyak waktu lah untuk menyempurnakan gitu. Karena ini baru berjalan, banyak kurang lebih baik dari sisi anggaran, distribusi, ataupun menu-menu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah itu juga bisa jadi bagian evaluasi dari pemerintah. Di awal-awal bahkan sebelum Pak Prabowo terpilih itu kan disebut-sebut bahwa anggarannya itu kurang lebih 1,4 triliun per harinya keluar. Kalau memang akhirnya satu Indonesia anak-anak mendapatkan MBG ini begitu. Logikanya memang ya 71 triliun rupiah ya nggak akan cukup bahkan untuk satu tahun. Betul. Tadi Bang Mike bilang bahwa ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya tuh gimana? Maksudnya kan sebenarnya kan masyarakat minta ini tuh berlanjut gitu. Kalau memang akhirnya diterapkan ya tolong dilanjutkan sesuai dengan komitmennya. Kan karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan stunting. Kalau cuma 6 bulan nggak selesai dong stuntingnya. Iya betul. Tetap terjadi dong stuntingnya. Gimana Bang Cuman Mike? di sini kan harus dilihat ini kan proyek yang sangat besar gitu ya. Kita nyebutnya proyek lah karena menyebabkan anggaran dan banyak vendor yang terlibat di dalamnya juga gitu. Jadi kita sebut saja ini proyek dan karena ini besar sekali melibatkan nggak cuma sekedar siswa SD, ada kemungkinan SMP, SMA, terus ibu hamil, banyak sekali yang akan diberikan makanan bergizi ini gitu. Nah memang kalau dilihat harus bertahap lah gitu, karena nggak bisa serta-merta ini dieksekusi terus langsung jadi. Untuk negara sebesar Indonesia ya kita maklumi butuh waktu yang cukup panjang gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini wajar ya? Iya, dibilang wajar, pasti banyak yang harus dievaluasi lah. Yang penting pemerintahnya nggak kuping tipis ya, maksudnya segala koreksi, kritik, masukan dari publik itu harus diterima gitu. Istilahnya menarik ya, kuping tipis. Jadi nggak marah gitu kalau dikritik gitu, karena ini tujuannya untuk menyempurnakan. Karena program sebenarnya tujuannya sangat baik gitu kan. Oh ya betul. Nambahin ya kalau tujuannya baik ya memang benar ya, karena beberapa story itu kan memperlihatkan bahwa ada penghematan uang jajan bagi sebagian keluarga yang miskin. Oh ya? Itu signifikan, kan ini nilai 10.000. Baru 2 hari? Kan itu jadi orang tua nggak perlu mengeluarkan. Biasanya, cuma mungkin ada efek lain, mungkin misalnya kantin jadi sepi atau apa. Tapi itu teknis di lapangan. Nah, tapi intinya memang isu anak-anak itu kan di Indonesia tuh kekurangan gizi sebenarnya. Dan yang paling dominan itu adalah karbohidrat, sementara proteinnya kurang. Mungkin yang lagi rame kan, wah ini susunya kok nggak ada. Ya, tapi kan diganti protein yang lain kan, misalkan daging ayam, daging sapi dan seterusnya. Cuman bagi anak-anak susu itu lebih simpel kan, dan persoalannya sekarang banyak susu juga yang gulanya juga tinggi gitu loh. Itu kan juga yang dikritik waktu Pak Mas Wapres juga waktu itu bagi-bagi susu ketika CFD kan, itu disoroti kan kandungan gula. Belum lagi kemasan yang tidak ramah lingkungan. Jadi masih banyak yang harus dievaluasi memang.